Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lihatlah batu ini betapa kerasnya. Namun di antara batu itu kata Allah ada yang mengalir padanya sungai. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara bebatuan ada yang memancarkan air menjadi sungai. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu itu ada yang belah lalu keluar padanya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang jatuh kata Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu adalah merupakan simbol kekerasan hati. Oleh karena itulah ketika Allah menyebutkan tentang batu dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang kerasnya hati Bani Israel. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian menjadi keras, bagaikan batu kata Allah. Kemudian hati kalian menjadi keras bagaikan batu. Bahkan lebih keras lagi dari batu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak mengatakan kemudian hati kalian keras bagaikan besi? Kenapa Allah tidak mengatakan bagaikan baja? Padahal baja, besi, keras. Tapi kenapa Allah menyebutkan bagaikan batu? Ada rahasianya. Besi dan baja kalau dimasukkan ke dalam api, dia akan leleh. Besi dan baja bila dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, dia akan hancur. Tapi kalau batu bila dimasukkan ke dalam api, dia tidak hancur. Makanya di antara yang bisa menjadi bahan bakar api neraka adalah batu. Dan itu subhanallah akal Islam permisalan yang sangat baik sekali dan sepadan. Hati manusia, di antara manusia ada yang hatinya keras, tidak lagi menerima kebenaran. Berbagai macam nasihat dia tolak. Kenapa? Karena di dalam hatinya terdapat hawa nafsu. Hatinya telah mati. Hatinya sudah tidak lagi mengenal kebenaran. Hatinya tidak lagi menginginkan kebenaran. Sehingga kemudian orang-orang yang menasihati dia, baik itu para nabi ataupun para ulama, sudah tak lagi bermanfaat bagi dia. Akhwat Islam, a'azakumullah. Oleh karena itulah ya akhi, kita sebagai seorang hamba, kita berlindung kepada Allah daripada kekerasnya hati. Adalah Rasulullah SAW berlindung, wa min qalbin la yakhsha, ya Allah kau berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang menyebabkan hati kita menjadi keras bagaikan batu. Yang pertama adalah dosa. Dosa yang menyebabkan hati kita menjadi kelam. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila ia melakukan dosa akan diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba, jika ia bertaubat, saqula qalbuh, maka akan menjadi kembali bening. Fa in ada zida, tapi bila ia kembali kepada dosa akan ditambah lagi. Hatta ta'lu qalbah, sehingga titik-titik hitam itu memenuhi hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf. Dia sudah tidak lagi mengingkari yang mungkar. Hatinya sudah keras, hatinya sudah mati. Cahaya iman tak lagi bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena ia telah kelam dengan dosa. Di antara perkara yang membuat hati kita keras, yaitu ya akhi a'azakumullah ittiba'ul hawa, banyak mengikuti hawa nafsu. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu,
hatinya keras, membatu. Di mana orang yang tersesat jalan karena hawa nafsu sulit sekali mendapatkan nasihat. Makanya Allah mengatakan, orang yang terpaling sesat di dunia ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Faman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara perkara yang membuat hati kita keras, akhi, kata Rasulullah itu banyak tertawa. Beliau bersabda, "Iyyaka wa kasratal dhahik." Jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa innaha tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu, kata Rasulullah, bisa mematikan hati. Ya, mengeraskan hati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya hati kita menjadi lembut? Kita ingin mempunyai kelembutan hati. Ketahuilah, akhi, melembutkan hati banyak perkara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa melembutkan hati-hati kita. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram dan enak. Di antara yang bisa melembutkan hati kita, ya akhi, yaitu mengusap kepala anak yatim. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah mengajarkan untuk mengusap kepala anak yatim. Kata Rasulullah, niscaya itu akan membuat hatimu lembut. Apabila mengusap anak yatim, kepalanya itu membuat lembut hati. Lebih-lebih apabila kita bisa membantu anak yatim. Akhal Islam, cobalah kita senantiasa memeriksa hati kita. Kita berusaha untuk melembutkan hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang keras. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.